ya. Mari kita berdoa supaya apa yang akan kita laksanakan hari ini dapat berkah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Oke semuanya, sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alia, kamera bisa dinyalakan. Yang belum dinyalakan kameranya bisa untuk dinyalakan segera. Bagi yang barusan datang, kegiatan hari ini PAI-nya apa? Jadi PAI-nya hari ini adalah paket 4 tryout. Tryout PAI yang paket 4 yang kapan hari kita laksanakan, hari ini akan kita bahas bersama-sama. Hari ini kita koreksi. Sebentar, di tab layar Kak Fian akan berbagi layar. Ayo Handika, posisi duduknya yang bagus. PAI paket 4 ya. Putus ya. Sebentar. Apa anak-anak kelihatan? Kelihatan. Ya, kelihatan. Oke, coba dilanjutkan. Diperhatikan nomor 1. Betul ini ya soalnya ya. Kemarin betul ini soalnya. Betul. Ya. Baik. Sekarang diperhatikan. Nomor 1. Oke, geser. Maliki yaumiddin. Lanjutannya apa, ayo? Maliki yaumiddin. Lanjutannya? Iya. Kedua iya. Nasta'in.
Yang mana? Delta. Yang delta. Hei, Siva. Ambil sore. Oke, lanjut nomor 2. Ilahin nas. Artinya apa? Allah itu sembahannya manusia yang B ya. B. 3. Kita bahas sampai 25 dulu. Maka bertasbihlah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu, lalu wastaghfir, dan memohon ampun kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Jadi makna yang sesuai dengan surat An-Nasr, idza jaa nasrullah. Mana makna yang sesuai di sini? Mohon ampun. Yang mana? Anak-anak yang jawab. Nggak tahu? Ya. Afif terbiasa membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu. Oke, selanjutnya nomor 4. Perhatikan contoh berikut ini. Perilaku yang sesuai dengan pesan pokok surat Al-Falaq. Jadi, Al-Falaq itu artinya waktu subuh. Di dalam surat Al-Falaq itu menceritakan adanya kejahatan. Kejahatan. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhanku yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Nah, jadi di sini diartikan Al-Falaq itu waktu subuh artinya, tapi kita dianjurkan membaca surat Al-Falaq untuk menghindari segala kejahatan. Ya, maka yang nomor 2 dan nomor 4. Delta 2 dan 4. Ya. 4 delta. Sebentar, masih ada adzan.
Mari kita lanjut. Jadi nomor 4 tadi delta ya, 2 dan 4. Nah, nomor 5 ini. Min syarri ma khalaq. Coba Raisa Kirana dinyalakan kameranya. Oh, sudah. Min syarri ma khalaq. Lihat, yang bergaris bawah ada nun sukun bertemu shin dan dibaca samar. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Ini disebut bacaan apa? Ikfa. 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 Samar. Ya. Sedikit banyak kita harus belajar tajwid ya. Sedikit banyak. Kalau idhar artinya jelas. 6. Ayo, sikap Anton apakah tepat ini? Ayo, menurut anak-anak apakah sikap Anton tepat? Padahal sederhana, dia kan kecukupan, tapi gak gelem ngewangi, gak gelem bantu. Padahal dia lebih tinggi tingkat kekayaannya daripada temannya yang kelaparan, yang miskin. Nah, ini tidak tepat ya, meskipun tidak kaya, tetapi lebih mampu dari teman lainnya, tetap membantu. Delta. Ya, 6 delta. 7. Sejak menjadi anak yatim piatu, Amir ikut tinggal bersama keluarga Pak Amin. Apa ini lanjutan? Sewaktu bapak ibunya masih hidup, Amir dikenal anak nakal. Ia beberapa kali tertangkap basah mengambil uang teman-temannya. Suatu ketika Pak Amin kehilangan uang. Pak Amin mencurigai Amir. Sikap yang tepat yang seharusnya dilakukan Pak Amin sebagai bentuk pesan dari surat Al-Ma'un adalah harus bagaimana Pak Aminnya ini. Nggak boleh langsung mendaftarkan untuk panti asuhan karena merugikan, nggak boleh langsung gitu. Ya, bertanya baik-baik dulu, apa tahu uangnya yang hilang, diajak ngomong, ya, gak langsung nuduh, lek gak bukti gak iso dituduh. 8. Nasihat yang tepat sesuai dengan surat Al-Hujurat. Perlu anak-anak ketahui, diperhatikan, surat Al-Hujurat itu artinya kamar-kamar. Dan di surat Al-Hujurat itu Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya adalah supaya kita saling mengenal. Sing lanang kenal mbek sing wedok. Hanya kenal, gak oleh kontak-kontakan nomor HP, gak oleh. Kayak Handika misalnya, gak oleh. Handika rumahnoan. Misalnya contoh. Jok senyum-senyum, contoh misalnya. Nah, tetapi kita dianjurkan toleransi. Dalam artian toleransi, dalam bermain kita nggak boleh beda-beda. No, iku koncoku wedok-wedok, aku mau adulinan mbek. Nah, maksudnya nggak seperti itu. Allah menciptakan manusia ini berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya saling mengenal dalam artian toleransi, menghargai, menghormati satu sama lain. Nah, seperti di cerita nomor 8 ini ceritanya gengsi arepe nulung koncoe sing tekan Papua. Ya kan ya? Gengsi arepe nulung koncoe sing tekan Papua karena kulitnya gosong, hanya hitam legam, hanya kelihatan giginya saja. Nah, nasihat yang tepat bagaimana? Nasihat yang tepat tidak boleh ragu, meskipun berbeda suku harus saling membantu. Delta. 9. Asyhadu alla ilaha illallah. Kak Fian pernah membaca hadis Rasul. Ini Islam semua kan ya di sini. Fikri ditunjukkan wajahnya. Kak Fian pernah baca hadis, lupa namanya. Pas lewat di FYP TikToknya Kak Fian. Salah satu paman Rasulullah, Abu Thalib. Siapa ya namanya? Abu Thalib. Ali bin Abi Thalib. Ya, Abi Thalib siapa itu? Pernah di FYP TikToknya Kak Fian itu. Siksaan di neraka yang paling ringan adalah pamannya Rasulullah. Beliau disiksa dengan menggunakan sandal di atas api neraka, namun otaknya mendidih. Itu siksaan paling ringan. Loh, kenapa? Padahal pamannya Rasulullah itu kan masuk Islam.
Waktu itu orang Quraisy tidak menganjurkan orang muslimin orang Quraisy itu masuk Islam. Makanya barang siapa yang masuk Islam kan dibantai. Akan tetapi Ali bin Abi Thalib itu sembunyi-sembunyi mengikuti ajaran Rasul. Namun sampai semasa hidupnya sampai Abu Thalib itu wafat, beliau belum bersyahadat, belum mengucapkan syahadat. Belum mengucapkan syahadat sampai wafat. Maka dari itu siksaan di nerakanya paling ringan adalah menggunakan sandal di neraka, namun beliau disiksa dalam artian disiksa otaknya mendidih. Mek gawe sandal tok berjalan di atas tanah api neraka otak mendidih. Gak ado-ado nang donya wae kena panas, awakmu gak topian, gak gurung sampai otakmu mendidih wis ngelu. Lek otak mendidih jadi ini sosis otak-otak nang akhirat. Nang neraka kita jadi sosis otak-otak ya. Sosis otak-otak. Itu siksaan paling ringan. Bagaimana dengan kita nanti? Pasti dosanya lebih banyak dari itu. Nabi Muhammad saja yang sama Allah sudah dijamin surga, selalu sholat tengah malam dengan kaki bengkak selama 6 jam. Sholat tahajud dengan kaki bengkak, memohon diri, hanya meminta pertolongan kepada Allah, umati, umati, umati. Umatku, umatku, umatku. Dalam artian kenapa? Beliau ingin umatnya ini diampuni dosa-dosanya, selamat dan tidak disiksa ke api neraka. Sedangkan kita tidak mengidolakan Rasul, tapi mengidolakan yang lainnya. Padahal Rasul itu waktu mau wafat itu umati, 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 umatku, umatku, umatku. Nah, bagaimana supaya Rasul kenal dengan kita? Kita harus rajin bersolawat, ya, solawat salam kepada Nabi. Nah, jadi di sini arti syahadat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah itu aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ayo makanya kalian mari berbuat dosa istighfar, terus mari ngono ojo lali. Terkadang mulut kita ini kan mengucapkan kosakata yang salah. Kalau kita ini disebut murtad secara batin ya, sedikit banyak kita harus mengucapkan ini asyhadu alla ilaha illallah. Ben awak masuk Islam. Mari murtad masuk Islamane. Ojo sampai lek poso mlebu Kristen kok mari liya mlebu Islamane untuk menghindari ben gak poso Ramadan. Sapa sing ngono ku? Oke, nomor 10. Nah, pasangan Asmaul Husna yang sesuai. Perlu diketahui Al-Qudus itu artinya Allah Maha Suci. Ar-Rahman Maha Pengasih. As-Sami mendengar, Al-Khaliqo pencipta. Maka pasangan yang tepat 1A 4C. Lah kok iso B? Delta. Delta ya. Nomor 11. Nah, ini kamu perhatikan. Pak Ahmad punya kepedulian yang tinggi terhadap sesama. Ketika ada kabar tentang bencana alam di desa sebelah, beliau langsung memberikan bantuan kepada warga yang terkena bencana alam. Nah, ini kan, ayo Fikri, Disima, Andika, ini kan merupakan pencerminan dari nilai Asmaul Husna, mau membantu, mau menolong. Nah, jadi Al-Wahhab dan Ar-Rahim. Wahhab itu Maha Pemberi. Ya. Al-Wahhab. Al-Alim, Maha mengetahui. Al-Basir, Maha melihat. Al-Basir, Maha melihat. Maka jawabannya delta. 12, nah ini Al-Basir, Maha melihat. Nah, mana perilaku yang sesuai dengan Al-Basir? Coba anak-anak yang jawab. Yang mana ya perilaku yang sesuai dengan Al-Basir? Al-Basir, Maha melihat. Delta. Delta. Arman selalu mengerjakan PH dengan jujur. Kok bisa? Karena dilihat sama Allah. Kalau misalkan bohong, akan ketahuan. Karena Allah Maha melihat. Delta, Juna. Kok bisa C dulu? C itu disiplin.
Nomor 12 delta. 13. Allah menciptakan malaikat dengan tugas-tugas tertentu. Salah satunya adalah malaikat Jibril. Ya, anak tahu ya, malaikat Jibril itu tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Coba Andika nomor 13 dibaca. Jawabannya apa Andika? Main mikrofon aja. Apa nomor 13? Cerminan iman pada malaikat. Karena malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul, berarti kita bagaimana? Apa? Cari. Apa sih? Kak Fian tanya, wahyu itu apa artinya? Wahyu itu artinya apa? Wahyu artinya apa? Nggak tahu? Nggak ada wahyu. Bagul pentol nang pasar. Wahyu itu artinya petunjuk. Ada petunjuk, ada petunjuk. Nah, itu jenenge wahyu. Jadi yang merupakan cerminan iman pada malaikat adalah berdoa supaya mendapat hidayah dan petunjuk. B, bravo. 14. Coba Safa dibaca. Sandi terbiasa melakukan segala hal tanpa dibantu orang tuanya. Dia selalu menyiapkan perlengkapan sekolah sendiri. Karena kebiasaan itu, Sandi termasuk siswa yang mandiri. Pada waktu kegiatan perkemahan pramuka, dia tidak kesulitan dengan semua kegiatan yang diikutinya. Dia tidak mudah mengeluh dengan kegiatan yang padat. Akhirnya Sandi pun terpilih sebagai peserta terbaik pada perkemahan itu. Hikmah yang diperoleh Sandi sebagai implementasi penerapan Asmaul Husna Al-Qayyum pada contoh kasus tersebut adalah Sandi pribadi yang Nah, Sandi ini orang yang bagaimana? Al-Qayyum itu mandiri, maha berdiri sendiri kalau Allah. Tapi di sini Sandi apa-apa dewe, murni. Nah, ini jenenge arek sing tangguh, cakap. C. Cakap dan tangguh. Kamu apa? Kok bisa? Kok teguh pendirian? Teguh pendirian itu ketika dipengaruhi orang lain dia nggak goyah. Nggak peduli. Nah, 15 kecuali langsung yang mana ayo? Berarti sing elek, meminta izin ya. C, padahal dilarang sih ngeyel minta izin aja. 15 yang C. 15. Ya. 16. Hikmah beriman pada hari kiamat. Hikmah itu manfaat. Apa sih manfaatnya kita beriman pada hari kiamat itu? Hubungannya sama cerita ini. Harus disamakan sama cerita ini. Mereka harus meningkatkan amal kebaikan karena tidak seorang pun mengetahui tibanya hari akhir. Berarti hikmahnya apa? Harus sesuai dengan bacaannya. Loh, sesuai dengan bacaannya. Bacaannya ini tentang apa? Amal kebaikan. Berarti harus sama. Yang A, semangat mengerjakan amal kebaikan. Karena tidak ada seorang pun yang tahu. Moro-moro mari ini kiamat, yuk kan sing ngeru. Loh anak-anak, ini memang jawabannya ABCD itu betul semua. Nggak ada yang salah. Kamu dijebak. Dijebak dari mana? Dari bacaannya. Anak lek gak mau coba bacaan sih, wis angger milih. Padahal ini loh. Lihat. Loh yang digarisi Kak Fian ini loh. Loh, yang digarisi Kak Fian ini loh, meningkatkan amal kebaikan karena tidak seorang pun mengetahui bahwa kiamat itu akan datang. Anak-anak kalau baca yang teliti ya ketok iki lek ketara salah kabeh iki males maca iki. Jawab ono sing jawab C. Nah, ini 17 mungkin banyak yang nggak tahu. Ini hadis tentang kepemimpinan. Jadi seorang pemimpin itu harus punya tanggung jawab. Karena apa? Besok di akhirat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Contoh awakmu dari ketua kelas misalnya.
Mending do akhirat awakmu dipertanggungjawabkan ya apa anak buahmu berhasil kamu pimpin atau enggak, teledor atau enggak, kamu yang dijadikan pertanggungjawaban. Maka dari itu sebelum kita memimpin orang lain, kamu harus bisa memimpin diri kamu sendiri. Nah, jadi 17 yang A, penanggung jawab, ya, bertanggung jawab. 17A, 18, sikap peduli sesama. Langsung yuk, yang mana yuk? Sikap peduli sesama. Yang mana? Bravo. Bravo. Ya, yang Bravo 1 dan 4. 19. Contoh yang sesuai dengan narasi ini. Ini kan di sini menceritakan menghormati dan menghargai antara satu dengan yang lain. Islam melarang umatnya merendahkan orang lain. Bisa jadi orang yang direndahkan itu punya kelebihan dibanding lainnya. Berarti bagaimana yang berhubungannya sama menghargai atau menghormati orang lain yang mana, anak-anak? Ya? Kok bisa? Menghargai. Kudu sesuai dengan bacaannya, Jun. Juna mesti ngawur. Anak-anak yang mana? A. Nggak tahu, nggak bisa. 19 yang mana? Charlie. Ya, C. Charlie. C, memberi ucapan selamat. Ini bentuk penghargaan. Ya kan? C. Nah, ketokannya agama gampang ya, tapi kalau kita nyepelekan kejebak. 20, sikap amanah. Tahu amanah itu dapat dipercaya. Sing mana ayo? Amanah, isok dipercaya. Bravo. 1 dan 3. 3. B. 21. Contoh penerapan narasi ini. Orang tua merupakan orang berjasa dalam hidup kita. Mereka membesarkan dan mendidik anak-anaknya demi masa depan. Mereka tidak pernah minta balasan atas jasa yang diberikan. Oleh karena itu kita harus berbakti. Contoh berbakti, penerapannya bagaimana? Nah, jangan sampai jadi beban keluarga. Sampai aja sampai harta tahta beban keluarga aja sampai ya. Nomor 22. Kesimpulannya. Nah ini loh gak dirugikan. Jadi lek dodol lombok, ya dodol cabe, ku gak oleh ngurangi timbangan ceritane. Nah, mengapa demikian? Yang berhubungan sama ini tidak dirugikan. Berarti dapat membuat orang beruntung. Yang C dapat membuat orang beruntung. Harus sesuai sama bacaannya. Maka nolak jawab gak oleh asal. Kamu jawab apa? Supaya masuk surga. Betul. Semuanya ini betul loh anak-anak. ABCD ini betul semua loh. Jujur merupakan dianjurkan. Betul. A, betul. B, sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Betul. C, membuat orang beruntung dan bahagia. Juga betul. D, menyebabkan pelakunya masuk surga. Betul juga. Akan tetapi kita harus mengaitkan sama bacaan di atas ini. Bacaan di atas ini kan berhubungan sama supaya pelanggan tidak dirugikan. Jadi, lek gak dirugikan, maka jawabannya beruntung. C. 23. Sikap yang sebaiknya dilakukan yang mana? Ayo, bentuk toleransi. 23. Bravo. Ya. Hah? Loh, lek bravo lah. Mengerjakan tugas tanpa kehadirannya lah, gak oleh. Supaya bisa semua. Yang A, mengubah waktu pertemuan. A, mengubah waktu pertemuan agar tetap bisa pergi ke gereja. Saya ingin ini, nek kamu jawab B, betul mengizinkan ke gereja. Tetapi mengerjakan tugas tanpa kehadirannya lah, itu salah. Berarti ku jenenge egois. Koncowe gak dinteni. Ya, gak boleh. Harusnya ditunggu. Biasanya kan ono arek sing wis gak usah ngenteni, kayak lu sik salat nang gereja halelumpia. Misalnya gak boleh.
Gak oleh, kudu dinteni. Supaya sama rata, sama-sama mengerjakan. 24. Sikap terpuji. Ayo, harus sesuai dengan bacaannya. Nggak boleh jawab sendiri. Harus sesuai dengan bacaannya. Yang mana? Ini. Tanpa mengharap imbalan. Delta 24. 25. Mana tata cara istinja? Istinja itu cawi. Ya, cawi itu harus menggunakan tangan kiri 1 sama 4. Membersihkan gubul. Gubul itu tilis. Tilis dengan air bersih. Ya, gubul itu. Berarti jawabannya delta. Oke, dari 1 sampai 25. Coba ada yang masih ingat, dituliskan salahnya di kolom chat. Dituliskan di kolom chat. Muridku sekolah paling dikit salah 1. Enggak juga. Enggak terlalu pinter juga. Silakan ditulis salahnya. Habis ini nutup otomatis loh. Wow, 7, 6. Kamu berapa, Jun? Ikut uang Islam. Berapa? Ya, tutup uang Islam. Ya. Ada yang salah 0. Lain kali yang teliti ya. Sudah. Oke, nanti yang terlambat bisa lihat dari YouTube. Cuma sedikit ini yang Mas.